Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin saya Erika Citra Dewi dan teman saya Yulina sama Putri Nur Aini. Saya Nabila Rahmawati. Kami dari PMR Wira SMA Negeri 2 Bojonegoro. Di sini kami akan membahas tentang kesiapsiagaan bencana alam. Yuk simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah bencana. Apa sih bencana itu? Bencana merupakan kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam yang luar biasa. Bencana juga bisa disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Pertama, akibat terjadinya bencana. Bencana mengakibatkan rusaknya lingkungan, kerugian material, dan korban jiwa. Bencana alam juga menyebabkan aktivitas manusia terhenti, terutama dalam bidang ekonomi. Bencana timbul ketika manusia tidak dapat mengatasi ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini adalah fenomena alam yang dapat merusak atau mengancam manusia. Nah, sehingga seperti kita mempunyai daya tahan yang dapat mengatasi ancaman, seperti mengetahui tanda-tanda bencana dan menyediakan alat evakuasi. Yang kedua, siklus bencana. Pertama, bencana terjadi secara tiba-tiba, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan angin topan. Yang kedua, bencana terjadi secara perlahan, contohnya kekeringan. Ada beberapa bencana yang memiliki tanda-tanda, ada juga bencana yang tidak memiliki tanda-tanda sehingga tidak dapat terdeteksi oleh alat canggih. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikelompokkan. Yang pertama, pergeseran lapisan bumi yang mengakibatkan tsunami dan gempa bumi. Yang kedua, aktivitas gunung api yang dapat menyebabkan erupsi, gempa vulkanik, semburan awan panas, dan hujan abu. Yang ketiga, perubahan musim atau perubahan iklim yang dapat mengakibatkan hujan musiman dan angin topan. Yang keempat, kemarau yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan kekeringan. Yang ketiga, ada prabencana. Sebelum bencana terjadi, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, antara lain kesiapsiagaan dan mitigasi. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya menggunakan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana. Langkah ini bisa dilakukan pemerintah, kelompok masyarakat, sebuah keluarga, atau bahkan oleh kita sebagai pribadi. Kesiapsiagaan bencana meliputi penyusunan rencana tanggap darurat bencana, peningkatan diri dalam penolongan pertama, dan lain-lain. Kesiapsiagaan bencana dilakukan sebelum bencana terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana. Selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dipusatkan pada ancaman bencana, misalnya pengelolaan air bersih. Karena biasanya saat bencana terjadi, air bersih sangat sulit dicari. Contoh lain yaitu pembangunan tanggul banjir dan tempat evakuasi, serta penghijauan lereng-lereng yang sering terkena longsor. Keempat, jika kamu mengalami bencana, kamu pasti merasakan kehilangan kerugian setelahnya. Setelah bencana terjadi, jangan larut dalam kesedihan, kamu pun harus tetap semangat demi memulihkan diri dengan segera. Bantulah keluarga atau orang-orang di sekitarmu. Gedung-gedung yang runtuh harus dibangun kembali, trauma psikologis harus dipulihkan. Demikian juga fasilitas umum harus dapat difungsikan kembali. Jangan sampai pengungsi bertahan lebih lama di penampungan. Belajarlah dari kejadian bencana, ingat hal buruk yang mungkin akan terjadi. Tas siaga bencana berisi seperti obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama, persediaan air minum dan makanan kering seperti biskuit, senter, peluit, korek api, selimut, pakaian ganti, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Tugas suci tujuan PMI di persada